Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Absarini. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, dan dari kelas 1E. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila yang diampu oleh dosen saya, yaitu Ibu Dede Kartini, SPD FPD. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai hak dan kewajiban dalam hukum, perdata, dan pidana, serta kaitannya dengan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, seperti di judul. Lalu yang pertama saya akan menjelaskan pengertian tentang hukum perdata. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan individu lainnya. Di dalam konteks Undang-Undang Dasar 1945, konsep perlindungan hak perdata berkaitan dengan yang pertama, pada pasal 28D ayat 1, yang isinya adalah setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Lalu, pada pasal 28G ayat 1, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya. Jadi, hukum perdata berfungsi menjaga hak-hak pribadi seseorang agar tidak dilanggar oleh pihak lain. Lalu, berikut beberapa contoh permasalahan hukum perdata. Yang pertama, jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan perceraian, serta warisan. Contoh-contoh ini berhubungan langsung dengan perlindungan hak dan kewajiban individu yang dijamin oleh pasal 28G ayat 1 terkait perlindungan harta dan diri pribadi. Skema yang dilakukan 18 tersangka dalam kasus dugaan korupsi Pertamina terungkap yang berimbas pada kerugian negara hingga 285 triliun rupiah. Para tersangka berkomplot menjalankan sejumlah bisnis seputar tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Persero tahun 2018-2023. Kejagung mengungkapkan para tersangka melakukan aksinya masing-masing dalam meraup keuntungan. Di antaranya, ada 4 tersangka yang terlibat dalam skema sewa terminal BBM ini. Mereka adalah Alfiana Sution, Hanung Budia Yuktianta, Muhammad Riza Khalid, dan Gading Ramadan Judo. Keempat tersangka melakukan penyewaan ini agar masuk dalam rencana kerja perusahaan. Padahal saat ini Pertamina belum membutuhkan terminal tambahan untuk menyimpan stok BBM. Belum selesai sampai di situ, keempat tersangka mengordinasikan agar kapal pengangkut minyak dari Afrika ke Indonesia bisa dimenangkan perusahaan yang terafiliasi dengannya. Arif Sukmara bersama Dimas Werhaspati dan Agus Purwono mengkondisikan proses tender kapal pengangkut agar dimenangkan PT Jenggala Maritim. Sedangkan PT Jenggala Maritim ini punya hubungan dengan sejumlah tersangka. Lantas, Arif, Dimas, dan Agus menaikkan harga sewa kapal hingga 13% dari harga awal sebesar $3.765.712 AS menjadi $5 juta AS. Lalu, Indra Putra melakukan pengangkutan minyak mentah Eskravo secara co-loading atau pengangkutan bersama menggunakan kapal Olympic Luna dari Afrika ke Indonesia. Dalam hal ini, fee yang diterimanya untuk pekerjaan ini belum diketahui. Tersangka lain yakni Dwi Sudarsono,
Sani Dinar Saifuddin dan Yogi Firnandi bersekongkol mengekspor minyak mentah bagian negara atau MMKBN dan anak perusahaan Hulu Pertamina atau minyak mentah domestik pada 2021. Ketiga tersangka melakukan penjualan ini dengan alibi adanya kelebihan stok dalam negeri. Padahal tidak ada kelebihan minyak dan minyak mentah ini seharusnya digunakan untuk kebutuhan dalam negeri. Sementara itu, menurut penyidik, Rifa Siahaan, Sani Dinar Saifuddin dan Agus Purwono mengkondisikan agar produk minyak dalam negeri tidak diserap sepenuhnya. Akhirnya, pemenuhan minyak mentah maupun produk kilang diperoleh dari impor. Jadi, yang diekspor kemudian dibeli lagi dari supplier yang lain. Selain Harga hak beli dalam ini hukum jauh lebih perdata, mahal dari harga penjualan yang ditentukan untuk produk yang diekspor. Dalam skema lelang minyak mentah ini, Toto Nugroho disebut memberikan perlakuan istimewa kepada supplier dan daftar mitra usaha terdaftar atau DMUT. Meski belum diungkap supplier mana yang dimaksud, namun Toto disebut mengundang para DMUT untuk mengikuti pengadaan impor minyak mentah. Padahal mereka tidak memenuhi syarat peserta lelang. Terungkap dalam konferensi pers 25 Februari 2025 lalu, Dwi Sudarsono, Sani Dinar Saifuddin, Agus Purwono, Rifa Siahaan, dan Yogi Firnandi bersekongkol dengan DMUT. Para DMUT ini adalah Muhammad Keri Adrianto Riza, Dimas Werhaspati, dan Gading Ramadan Judo. Sebelum lelang digelar, para tersangka sudah menyepakati harga dan proses lelang dikondisikan berjalan sesuai aturan. Dalam skema ini, Maya Kusmaya, Edward Corney, dan Rifa Siahaan melakukan pembelian RON 90, tapi membayar harga untuk RON 92 alias lebih mahal. Maya menginstruksikan kepada Edward untuk mencampur bahan bakar jenis RON 88 dengan RON 92 di terminal OTM milik Muhammad Keri dan Gading Ramadan Judo. Hasil campuran tersebut lantas dijual dengan label RON 92 atau Pertamax. Tindakan yang dilakukan para tersangka disebut telah menyebabkan kerugian signifikan baik terhadap keuangan negara maupun perekonomian nasional dengan total kerugian mencapai 285 triliun rupiah. Lalu kita lanjut ke pengertian hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan yang dianggap merugikan kepentingan umum dan diancam dengan sanksi pidana. Baiklah, kita lanjut ke pengertian hukum. Sebelumnya, apa itu hukum pidana? Hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan yang dianggap merugikan kepentingan umum dan diancam dengan sanksi pidana. Landasan terdapat di Undang-Undang Dasar 1945 terkait hukum pidana yang ditemukan di dalam pasal 27 ayat 1 yang isinya adalah setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Lalu terdapat juga di dalam pasal 28J ayat 2 yang berisikan mengatur batasan penggunaan hak agar tidak melanggar hak orang lain, moral, keamanan, dan ketertiban umum. Artinya, setiap orang yang melanggar norma dan membahayakan masyarakat dapat dikenai sanksi pidana. Lalu berikut adalah contoh kasus hukum pidana yang meliputi pembunuhan, pencurian, korupsi, penipuan, penganiayaan. Nah, semua tindakan pidana ini melanggar ketertiban umum yang sesuai pada pasal 28J ayat 2 yang berisikan tentang kewajiban semua warga negara menaati pembatasan hukum demi ketertiban dan keamanan.
Konten kreator Wardatina Mawa membongkar awal mula mencium adanya dugaan perselingkuhan antara suaminya, Insanul Fahmi dengan Inara Rusli. Wanita yang akrab disapa Mawa itu mengungkap perselingkuhan suaminya dengan Inara bermula dari rekan bisnis dan rekan kajian. Dan dugaan perselingkuhan mulai terbongkar sejak Agustus 2025, diakui Mawa bukan sekedar tuduhan semata, melainkan ia memegang bukti rekaman CCTV. Hal itu disampaikan Wardatina Mawa setelah resmi melaporkan suaminya dan artis berinisial IR diduga kuat Inara Rusli ke Polda Metro Jaya pada Sabtu, 22 November 2025. Artis IR dan sang suami, Insanul Fahmi dilaporkan atas kasus perselingkuhan dan perzinaan. Bukti-bukti sudah saya kasih tahu ke penyidik. Buktinya ada CCTV terkait hubungan mereka. Jelas Mawa, dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Minggu, 23 November 2024. Kejadiannya di Jakarta. Saya tahunya Agustus. Baru-baru kali tahunya, ungkap Mawa. Bahkan Mawa mengaku telah menghubungi pihak IR dan berkomunikasi dengan sang suami. Dari komunikasi tersebut, konten kreator asal Medan itu menyebut keduanya mengakui adanya hubungan terlarang mereka. Sementara itu, Wardatina Mawa sempat bercerita soal momen pilu yang dialaminya belum lama ini, di mana Insanul Fahmi meminta izin kepada dirinya untuk menikah lagi. Momen itu bukan kali pertamanya sang suami meminta izin menikah lagi pada wanita yang akrab disapa Mawa itu. Take videonya 2 minggu lalu, ketika suami izin untuk poligami yang kedua kalinya, sambung sang kreator. Lalu kita lanjut kepada hak dalam hukum. Apa saja sih hak-hak yang terdapat pada hukum perdata? Hak-hak yang terdapat pada hukum perdata antara lain adalah hak atas harta benda, hak atas perjanjian yang sah, dan hak atas perlindungan diri dan keluarga. Lalu, dari mana landasan undang-undangnya? Landasan undang-undangnya terdapat pada pasal 28G ayat 1, perlindungan harta dan kehormatan, pasal 28H ayat 4, hak kepemilikan pribadi, dan hak-hak ini mengatur bagaimana seseorang dilindungi dalam hubungannya dengan individu yang lain. Lalu kita lanjut ke kewajiban di dalam hukum perdata. Kewajiban di dalam hukum perdata mencakup memenuhi perjanjian, menghormati hak orang lain, menjalankan tanggung jawab sebagai pihak yang terkait kontrak. Kewajiban-kewajiban ini sinkron dengan pasal 28J ayat 1 yang isinya tentang setiap orang wajib menghormati hak orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat. Kita juga mempunyai hak di dalam hukum. Apa saja hak-haknya? Yang pertama, hak-hak seseorang yang berhadapan dengan hukum pidana meliputi hak untuk mendapatkan perlakuan adil. Yang kedua, hak untuk membela diri. Dan yang ketiga, hak untuk diproses berdasarkan hukum yang berlaku. Pada dasarnya, di pasal 28D ayat 1 ini, kepastian hukum yang adil. Lalu, pasal 28I ayat 4 yang berisi perlindungan, pemajuan, dan penegakan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara. Hak ini memastikan bahwa proses hukum berjalan objektif dan tidak sewenang-wenang. Terdapat juga kewajiban di dalam hukum pidana. Kewajiban warga negara antara lain, yang pertama, tidak melakukan tindak kejahatan. Yang kedua, mematuhi hukum demi ketertiban umum, serta menghormati hak orang lain. Konstitusi yang mendasarinya pada pasal 28J ayat 2 yang berisikan kebebasan seseorang dibatasi oleh kewajiban untuk tunduk pada hukum, keamanan, dan ketertiban. Kesimpulannya pada materi kali ini adalah hukum perdata mengatur hubungan antar individu yang dilandasi oleh jaminan perlindungan hak pribadi dalam Undang-Undang Dasar seperti pasal 28G dan 28D.
Lalu, pada hukum pidana mengatur perbuatan yang mengganggu kepentingan umum dan didasari oleh pasal 27 ayat 1 serta pasal 28J. Hak dan kewajiban warga negara saling berkaitan dan harus dijalankan secara seimbang untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Baik, sekian presentasi dari saya kali ini. Mohon maaf apabila ada penyampaian dari kata-kata saya yang salah, karena saya juga masih di dalam tahap pembelajaran. Semoga video ini membantu kita dalam proses pembelajaran dan meningkatkan kualitas saya dalam berbicara. Terima kasih. Saya Salwa Nuansa Absarini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.